Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Sejak ikan predator naik namanya sebagai ikan hias pada dekade 2010-an, jenis lele selalu menjadi salah satu varian ikan yang disukai sama banyak orang. Selain karena bentuknya yang menarik, nafsu makan ikan ini yang rakus menjadi daya tarik utama mengapa banyak orang memilih lele sebagai ikan hias. Tetapi ada satu kejanggalan, karena hampir mayoritas dari lele hias bukanlah berasal dari Indonesia. Padahal negeri kita ini mempunyai semua aspek alam yang agak mirip dengan sungai Amazon. Tempat banyak lele jenis premium ini berasal. Kenapa ikan lele asal Indonesia bentuknya nggak semenarik itu? Ikan lele apa saja yang berasal dari Indonesia? Mari kita kupas sampai ke akar-akarnya. Yuk tonton video ini sampai habis ya. Mengapa catfish asal Indonesia bentuknya nggak menarik? Pada tahun 2009, seekor ikan lele dengan panjang lebih dari 2 meter sukses diangkat ke darat oleh seorang pemancing asal Brazil bernama Jorge Masulo de Auger. Ikan yang berhasil dia pancing adalah seekor piraiba yang juga sering disebut oleh masyarakat lokal dengan sebutan lau-lau. Ikan sebesar ini mungkin bakal bikin heboh satu negara kalau kejadiannya ada di Indonesia. Tapi di Brasil, kejadian kayak gini sudah jadi hal yang lumrah. Sebabnya adalah kekayaan jenis ikan lele yang ditemukan di sungai Amazon, mulai dari ukuran ikan yang kecil sampai yang besar, semua ada. Di Amazon, ada sekitar 1.300 spesies lele yang hidup dan mencari sesuap makan di salah satu sungai terbesar di dunia tersebut. Jumlah itu artinya hampir separuh jenis lele yang hidup di bumi ini, tinggalnya ya di Amazon. Kekayaan alam ini menjadikan Amazon sebagai pusatnya populasi lele dunia. Karena jenis ikan lelenya ada banyak banget. Sebaliknya, di Indonesia, hal seperti ini nggak bisa kamu temui. Walau kondisi alam dan sungai di Indonesia juga hampir mirip dengan Amazon. Nyatanya, jenis ikan lele asal Indonesia nggak sebegitu menarik ketimbang yang berasal dari Amazon. Di sungai Amazon, ikan lele ada banyak bentuknya. Ada yang lucu kayak RTC atau red tail catfish. Ada juga yang bentuknya unik kayak Oxydora snicker yang punya banyak duri. Ada pula tigrinus yang punya motif garis-garis lucu seperti jersey Juventus. Sampai yang kecil dan menyeramkan karena bisa menyelinap masuk ke dalam tubuhmu, yaitu ikan candiru. Sedikitnya, lele asal Indonesia dengan bentuk menarik jadi salah satu faktor kenapa ikan lokal masih kalah jauh pamor dengan ikan-ikan impor. Ikan lokal asal Indonesia yang paling sering dipelihara paling cuma glass catfish atau ompok, tapa, dan Papua shark catfish. Ikan lele lokal lainnya kurang diminati karena dari segi bentuk tubuh dan warna nggak ada yang menarik. Padahal sebenarnya ikan lele asal Indonesia ada lumayan banyak, salah satunya adalah Nanobagrus immaculatus dan Hyalobagrus flavus, yang keduanya punya tampilan yang unik. Lalu kenapa jenis lele di sini jelek sedangkan di Amazon bentuknya lebih beragam? Mari kita terka. Ikan lele endemik Indonesia itu jenisnya nggak banyak. Umumnya ikan-ikan dari famili Axidae, Claridae, dan Bagridae yang mendominasi populasi jenis lele di alam lokal. Di Amazon, famili lele yang hidup di sana jauh lebih beragam. Ada juga yang Pangasidae yang hidup di sini. Namun jumlahnya nggak sebanyak dan seterkenal yang ada di Sungai Mekong. Indonesia punya semua hal untuk seekor ikan, tapi negara ini bukanlah pusatnya jenis lele. Salah satu penyebabnya mungkin dari penyebaran genetik yang sedikit. Gini, sungai Amazon adalah sungai yang sangat panjang. Bahkan sungai ini melewati lebih dari 5 negara tanpa putus. Aliran sungai ini nggak dihalangi oleh apapun sebelum sampai sepenuhnya di mulut sungainya, yaitu di Samudra Atlantik. Dengan bentuk sungai tanpa putus dan penghalang, otomatis semua organisme yang hidup di sana bisa berevolusi dan berkembang dengan sangat baik. Karena setiap organisme, atau dalam kasus ini adalah ikan lele, bisa menjelajahi banyak tempat tanpa terhalang sesuatu. Hal ini mendorong keberagaman jenis ikan yang jadi banyak. Karena setiap organisme bisa bertemu dan kawin dengan jenisnya yang lain. Sehingga akhirnya akan menghasilkan keturunan dengan bentuk dan jenis yang berbeda pula. Dalam kasus ini, fakta ini diperkuat dengan banyaknya jenis ikan lele yang hidup di Amazon. Sedangkan di Indonesia, walau sungainya ada banyak dan panjang-panjang, gak seperti di Amazon yang sungainya cuma satu dan mengalir jauh sampai hampir 7.000 km tanpa ada pemisah. Kondisi geografis di Indonesia gak seperti itu. Sungai-sungai besar hanya mengalir di satu pulau yang mana pasti dari segi panjang ya nggak sepanjang sungai Amazon.
karena hanya mengalir di satu pulau. Maka, lele asal Jawa dulu nggak bisa ketemu dengan jenis lele lainnya yang berada di Kalimantan. Hal ini menghalangi sebuah evolusi yang nantinya akan menjadi faktor beragamnya penyebaran ikan lele di Indonesia. Jadinya, jenis-jenis ikan lele asal Indonesia jadi terpisah-pisah dan malah menjadi ikan endemik. Berbeda dengan di Amerika Selatan, di mana RTC atau Red Tail Catfish bisa ditemukan di negara yang dilalui oleh Sungai Amazon. Di Brasil, mereka terkenal dengan sebutan pirara, dan di Venezuela, mereka dikenal sebagai cajaro. Walau ada beberapa lele besar yang hidup sebagai ikan endemik, Sungai Amazon bagian Brasil, salah satunya adalah piraiba. Sedangkan di Indonesia, ikan lele seperti tapah ya cuma ada di Kalimantan dan Malaysia. Mereka nggak ada di Jawa. Namun, biasanya ikan yang ada di Kalimantan bakalan ada juga di Sumatera. Salah satu contohnya adalah Hyalobagrus flavus, yang habitatnya aslinya di Sungai Batanghari dan Sungai Mentaya. Fakta bahwa ikan lele lokal sering dibilang nggak semenarik itu bikin sedih sih. Karena harusnya ikan lokal bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri. Namun nyatanya, pamor tertinggi justru dimiliki oleh ikan asing. Sebenarnya hal itu ada baiknya, karena ikan lokal nggak harus menerima nasib di overfishing dan ditangkap demi jadi ikan hias. Mereka tetap lestari di alamnya. Faktor kedua adalah karena masih sedikitnya eksplorasi yang dilakuin untuk mencari jenis baru ikan lele. Indonesia punya luas 7,81 juta kilometer persegi dan masih banyak wilayah negeri ini yang belum dijelajahi oleh manusia. Masih banyak rahasia yang tersimpan dan belum terlihat ke muka publik sampai saat ini. Mungkin masih banyak jenis lele asal Indonesia dengan tampilan menarik yang justru masih bersembunyi di dalam sungai Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Menunggu untuk ditemukan. Penelitian yang aku sebutkan tadi hanya terkaan dan hipotesis saja ya. Karena sampai sekarang belum ada penelitian ilmiah yang mengungkap kenapa ikan lele di sini jenisnya nggak sebanyak di Amazon. Padahal subjek ini adalah sebuah subjek yang menarik. Kalau dijadiin bahan penelitian, akan banyak fakta menarik dan mungkin spesies baru ikan lokal yang bisa ditemuin, sehingga bisa saja ikan lele asal Indonesia semakin banyak jenisnya. Sehingga para penghobi punya banyak pilihan untuk dijadiin hewan peliharaan. Tapi jangan sedih dulu, kiprah lele lokal memang mungkin nggak terlalu ngetop buat ikan hias. Tapi kalau buat ikan konsumsi, Indonesia jadi salah satu juaranya. Walau nggak terkenal sebagai ikan hias, tapi lele Indonesia juga mendunia. Tapi dari sisi lapangan yang lain. Penasaran? Ikan lele asal Indonesia yang mendunia. Sejak 2015, produksi ikan lele nasional menjadi suatu hal yang sangat diperjuangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Karena cuannya memang gede banget. Hal ini sengaja dikebut karena menurut perkiraan sekitar tahun 2048, warga dunia sudah sulit buat makan ikan laut karena pengelolaan yang berkelanjutan sering gagal terjadi. Karena itu, Indonesia sebagai negara dengan luas wilayah yang besar serta sumber daya manusia yang banyak melihat potensi tersebut, sehingga industri aquaculture Indonesia semakin besar setiap tahunnya. Di sisi lain, warga dunia memang makin suka sama ikan lele. Menurut laporan dari Badan Pangan PBB di tahun 2021, sebanyak 19,6 kg per tahun ikan yang dikonsumsi oleh per kapita penduduk dunia. Makin banyak warga dunia yang makan lele, artinya cuan buat para pengusahanya, termasuk yang ada di Indonesia. Ikan lele asal Indonesia sekarang sudah sukses dijual ke banyak negara. Contohnya ke Thailand, Uni Eropa, Inggris, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Khususnya di Arab Saudi, jenis lele yang dikirim ke sana adalah ikan patin. Ikan patin itu masih jenis lele ya, walau bentuknya jelas berbeda dengan ikan lele lain pada umumnya. Ikan patin juga dikenal dunia sebagai ikan dori, merek dagang yang dipakai oleh Vietnam guna memperbaiki image ikan patin yang tadinya dipandang sebagai ikan murah yang nggak enak. Karena itulah mereka memakai label dagang bernama ikan dori, yang punya nama sedikit jauh dari ikan patin atau pangasius. Nama ikan dori membuat penjualan ikan patin menanjak jauh. Soalnya ikan ini memang enak rasanya dan sering dijadiin bahan utama makanan fish and chips. Walau harganya bisa terbilang murah dengan nama ikan dori, ikan patin bisa naik kelas menjadi bahan makanan yang dijual jauh dari harga miring. Satu paket fish and chips biasa dijual sekitar 30 hingga 50 ribu rupiah. Dan dijual sama restoran bagus, bukan di pinggir jalan. Patin atau pangasius langsung jadi garapan besar buat Indonesia. Sampai negeri kita ini punya produknya sendiri yang bernama Indonesia Pangasius.
Ikan patin ini bukan sembarang ikan patin, karena dirawat sedemikian rupa seperti dibesarkan di dalam kolam dengan air yang bersih dan diberi makan yang sehat. Produksi ikan patin asal Indonesia juga selalu menanjak dari cuma 3.300 ton di tahun 2006 naik berkali-kali lipat ke angka 437.000 ton di tahun 2016. Terus menanjaknya produksi ikan lele di Indonesia sebagai ikan konsumsi yang diekspor ke luar negeri membuka fakta kalau lele lokal juga berdaya namun di lapangan yang berbeda. Jelas bukan di perdagangan ikan hias tapi di pasar ikan konsumsi yang secara cuan dan produksi jauh banget lebih gede ketimbang ikan hias. Mungkin ibarat kayak misalnya ada temanmu yang pintar banget dalam hal akademis, sementara kamu jago olahraga. Kedua bakat ini jelas berbeda pengaplikasiannya, tapi keduanya bisa membawa kamu dan temanmu sama-sama menuju kesuksesan. Semua memang ada jalannya sendiri-sendiri ya. Kalau menurut kamu, bagaimana? Apa jenis ikan catfish yang paling kamu sukai, baik itu di luar negeri atau di lokal? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatics selanjutnya. Dah.